ini institusi nggak banyak basa-basi, tiba-tiba pak pum gitu loh. Tak Selesai. Kan memang itu yang mereka mau kan, karena Iya. masyarakat kita kan sekarang udah malas lah melihat retorika yang kebanyakan gitu. Dari sekian banyak APH nya ada polisi, kejaksaan, hakim. Nah, sekiranya nih misalnya Bang Jeremy punya kesempatan pengennya jadi apa? Prestasi dari Kejaksaan Agung terhadap penegakan hukum kayaknya yang paling proaktif kali. Tepuk tangan dulu. Kalau saya lihat ya, Ini terima kasih atas kenapa? apresiasinya ya. Nggak, kenapa? Karena memang faktanya kasus yang diungkap itu kasus yang jumlah kerugian negaranya yang nggak tanggung. Yes. Sobat Adiaksa, dimanapun berada, kembali bersama kita kan selalu ada. Podcast Kejaksaan, menemani semua, hari-hari selalu penuh cinta dan cerita. Bahas apa saja, semua selalu ada. Konten tentang hukum dan serba-serbi lainnya. Mari kita semua, dengarkan sesama. Podcast Kejaksaan selalu ada untuk kita. Halo, kembali lagi di podcast Kejaksaan Republik Indonesia dan kali ini saya didampingi nggak sendiri ya kali ini ya, dan saya didampingi oleh saudari Angelica siapa nih? Ansanai. Gue kira Angelica Suherman. Mau ngasih Dan- nama panggung doang, iya. yes. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial. Dan pasti semua udah pada kenal nih sama tamunya nih, siapa nih. Kasih spill dikit ya, dan kita sambut tamu kita hari ini adalah Bang Jeremy. Halo. Aduh. Udah lama nggak ketemu Bang Jeremy. Ini sebenarnya Bang Jeremy ini idola gua waktu gua masih muda ya. Aduh, waduh. Di TV pasti kita tuh nontonnya Bang Jeremy semua. Apapun sinetronnya pasti aktornya adalah Bang Jeremy. Ini legenda ya menurut gua. Ya kan? Dulu Benar ngikutin nggak sinetronnya? Aku Sekecil belum dia lahir, kali ya. masih kecil. Kecil. Kalau gue masih ngikutin. Itu sebuah dia. validasi kalau aku masih muda. Nah. Iya. Tapi Bang Jeremy ini awet muda ya. Bener Awet muda banget. nggak sih? Wajahnya nggak ada begitu buruk, tapi lebih gentleman lagi sekarang. Terima Karena ada kasih. brewoknya nih ya kan. Lihat Bang Jeremy semakin Iya, badannya juga. Terima kasih, Disterek tapi banget nih. hati-hati. Gimana nih Bang Jeremy? Apa kabar? Baik, terima kasih sudah mengundang. Seru nih kayaknya nih ngobrolnya. Iya, benar banget. Bukan kita justru yang terima kasih karena Bang Jeremy udah mau hadir di tempat Ya, ini. tadi abis seminar di bawah diculik ke atas sebentar. Nah, terima kasih penculik Kak Marcel. Nantinya tentunya kita akan berbincang-bincang yang ringan-ringan aja ya Boleh, Bang ya. Iya. Kita itu penasaran sebenarnya insight benar-benar. dari para public figure terkait institusi kita ini sebenarnya seperti apa sih kejaksaan ini di mata. Betul. Iya, pertama kalau kita lihat secara umum dulu ya. Yes. Secara umum kalau yang kita lihat dari kacamata umum kan wajah dari Kejaksaan Republik Indonesia ini, masyarakat sudah melihat adanya sikap ramah tamah kepada publik yang jauh lebih baik menurut saya. Itu dulu paling penting. Kenapa? Karena dulu tuh birokrat atau aparat penegak hukum itu kan dengan masyarakat itu sepertinya gapnya jauh sekali. Ada border. Ada border, ada gap, ada gap atau ada persepsi dari masyarakat tuh seperti jauh. Tapi saya lihat belakangan ini, terutama di bawah pimpinan Pak Kejaksaan Agung yang sekarang, dengan rajinnya beliau berkomunikasi, atau dari Pak siapa namanya, Harry ya, Harley. Pak Harley ya. Harley. Saya lumayan cukup mengikuti lah waktu perpindahan menuju ke beliau. Habis itu beliau juga proaktif, saya lihat proaktif ngobrol dan seringnya doorstopnya mereka dan mengemukakan kepada publik, dan gesture itu akhirnya membuat orang itu merasa lebih dekat. Barometernya adalah kedekatan teman-teman media kepada mereka. Itu dulu barometernya. Setuju. Itu adalah barometer pertama. Pada saat media itu merasa friendly, merasa bahwa rumah kejaksaan ini mau berbicara kepada publik, artinya teman-teman media ini mewakili kepada publik bahwa
ini kita ternyata sudah semakin dekat. Itu satu. Yang kedua, banyak sekali event-event atau acara-acara yang mereka tuh sudah berbaur gitu loh. Nah, artinya apa? Sikap humanisme yang ditimbulkan, kan mereka ini kan juga manusia gitu loh. Manusia biasa yang ada keluarga, yang ada kehidupan. Dan pada saat itu sudah dimunculkan dan ternyata di acara-acara itu juga mereka tuh ya just another human being yang berprofesi sebagai aparat penegak hukum, masyarakat kan senang lihatnya gitu. Itu yang saya tangkap. Kalau zaman dulu kan jauh sekali. Jauh sekali antara gap. Nah, menurut saya persepsi tersebut kepada masyarakat itu sudah mulai baik. Masyarakatnya udah mulai menerima baik. Dan kalau saya lihat nih dari beberapa bulan belakangan atau 6 bulan belakangan ini kan hasil prestasi dari Kejaksaan Agung terhadap penegakan hukum kayaknya yang paling proaktif kalian gitu. Kalau saya lihat ya. Jadi terima kasih. Kenapa? Nah, kenapa? Karena memang faktanya kasus yang diungkap itu kasus yang jumlah kerugian negaranya yang nggak tanggung. Sebenarnya itu yang masyarakat ingin. Kalau kalian ingin menyelamatkan negara, nyelamatinnya yang gede-gede dong gitu loh. Jangan yang istilahnya jangan yang receh atau nanggung gitu loh, karena negara besar, problemnya besar, kalau memang mau diselesaikan ya kasusnya yang besar. Dan saya lihat fungsi penegakan hukum dari Kejaksaan, dulu kan Kejaksaan Agung itu kalau saya tangkap tuh hanya menerima misalnya P21 dari kepolisian, atau kalau sekarang kan mereka betul-betul melakukan penindakan langsung atau action gitu. Menurut saya ya itu yang baik, karena itu yang ditunggu oleh masyarakat. Tanpa basa-basi tiba-tiba ambil tindakan, tanpa basa-basi tiba-tiba ambil tindakan. Dan itu yang kalau kita lihat hasilnya kan juga gede sekali. Hasil tindakan ada yang kerugian negara, ada yang kemarin kasus putusan bebas yang akhirnya diambil alih oleh kejaksaan. Menurut saya hal-hal seperti itu yang membuat masyarakat akhirnya, ini kalau opini saya pribadi ya, melihat bahwa ini institusi nggak banyak basa-basi, tiba-tiba pak pum gitu loh. Tak selesai. Kan memang itu yang mereka mau kan, karena masyarakat kita kan sekarang udah malas lah melihat retorika yang kebanyakan gitu loh. Birokrasi yang berbelit-belit. Sekarang emang masanya ada birokrasi yang simple dan efektif dan efisien, terutama untuk kinerja. Betul. Dan tolak ukur efisiennya itu dilihat dari seperti yang tadi Abang bilang di sebelum ini, Abang udah jelasin bahwa segala sesuatu yang dinilai itu harus dari luar rumah. Jadi kalau dari masyarakat yang mengatakan, berarti wajar kalau kejaksaan jadi public trust nomor 1. Betul. Artinya begini, saya selalu menggunakan parameter di saya waktu jadi bintang sinetron nih. Mungkin kalau teman-teman atau adik-adik lihat, tidak ada bintang sinetron ataupun penyanyi terkenal yang mengklaim dirinya, gua nih ngetop, enggak. Ya dong? Yes. Kami dibesarkan oleh medium yang namanya TV. TV ditonton oleh masyarakat. Masyarakat nonton, mendapat tayangan dari sinetron dan melihat, gua seneng nih sama acaranya. Kami tidak men-self claim bahwa kami hebat loh, tidak, masyarakat. Sehingga paku trust yang ditancapkan tersebut validasinya dari masyarakat. Nah, seperti yang kita ngomongin tadi, pada saat Kejaksaan Agung memberikan atau membuka kasus-kasus yang spektakuler, masyarakat ngerasa ini nih yang gue tunggu-tunggu. Ya dong, gede kan. Kalau saya nggak salah ada berapa kasus gede yang lagi ditanganin. Kalau saya nggak salah tuh ada yang timah, lalu gula, minyak sawit dan segala macam, dan kerugian negara yang dihitung kan fantastik. Belum kasus-kasus yang yang saya tangkap ya, saya nggak begitu ngerti prosedur hukum, tapi ada kasus-kasus kejanggalan yang tiba-tiba Kejaksaan Agung mengambil sikap langsung untuk menyelesaikan kasusnya. Gitu loh, artinya dia mengambil sikap gitu loh. Nah, itu kan masyarakat melihatnya sekarang, wow, this is what we expected dari dulu-dulu sebenarnya gitu loh. Nah, tunggu-tunggu. Nah, itu kan akan membangun public trust kepada seluruh institusi gitu loh. Apalagi kalau di luar negeri kan, kalau saya kan sering nonton film criminal and law di luar negeri. Di luar negeri jaksa itu eksekutor namanya ya. Prosekutor itu kalau di film-film itu kan mendapat tempat utama loh. Kalau ada kriminalitas mereka yang turun
Detektifnya, peran gue utamanya di ya. nih, gue district attorney nih, gue ini dan segala macam. Nah di sini saya lihat lately itu mulai fungsi itu mulai. Nah itu yang menurut saya cukup baik karena nilai rapornya kan yang menentukan masyarakat. Wah iya, setuju nih gue. Nilai rapornya Nilai menentukan rapornya. masyarakat. Pada saat masyarakat melihat bahwa yes memang faktanya orangnya diambil, kasusnya selesai dan segala macam ya, artinya kan score point buat Kejaksaan Agung gitu loh. Nah, kalau bicara ngomong terkait tadi nilai rapor nih ya, Iya. kira-kira kejaksaan, ya, nilai rapor dari Bang Jeremy ini nilainya berapa nih? 1 sampai 10? Ya, Skala kalau 10, Bang. kalau sekarang saya melihat dari kasus-kasus yang ditangani dan nilai kerugian negara yang diselamatkan, karena saya lumayan sering lihat tuh press conference kalian dengan tumpukan uang yang kalau saya main sinetron sampai mati juga nggak kekumpul tuh uang. Artinya kan itu kan penyelamatan duit negara. Karena gini loh Mas, sebelum saya jawab ya, pada saat uang itu diselamatkan berarti kehidupan masyarakat ke depan pada umumnya jika uang itu dikembalikan ke negara dan difungsikan kepada tempat yang benar, berarti kan itu indirectly atau tidak secara langsung memberikan kesempatan kepada hajat orang banyak untuk bisa menikmati. Gua ngelihatnya seperti itu. Oke? Gua nggak ngelihat bahwa orang ditangkap hebat, tidak, tapi pada saat itu diselamatkan dan jumlahnya adalah jumlah fantastis, berarti kan itu dikembalikan kepada negara. Kita sekarang saya tidak mau naif. Korupsi itu tidak akan bisa berantas 100%. Tidak mungkin Mas. Di seluruh dunia sehebat apapun. Singapura juga kemarin baru ada skandal kan? Iya benar. Itu Singapura loh. Itu Singapura. Singapura loh. Artinya kita nggak usah menutup mata atau sok hebat bahwa kita akan memberantas 100% rasanya, tapi dimitigasi atau ditanggulangi dengan benar aja itu. Nah, kalau saya lihat, saya juga nggak mau muluk-muluk karena podcastnya Kejaksaan, saya berikan nilai 8. Nanti kalau saya berikan nilai 9, wah ini gara-gara diundang nih. Kalau nilainya 10, berarti kan Udah selesai. Korupsi udah hilang. Iya, kalau korupsi selesai, kata Pak Jamintel sama Jampidum, selnya kosong nanti. Iya benar. Nggak mungkin juga gitu loh Kayak Mas. Belanda, Ya kan? banyak Ya sel-sel kan? yang tutup. Nah, tapi kalau 8 menurut saya ngelihatnya dari nilai kerugian aja. Nilai kerugian yang diselamatin, kalau itu dikembalikan ke kas negara dan dikelola dengan baik, mudah-mudahan kalau saya lihat Pak Prabowo sekarang cukup antusias dan cukup berapi-api, ya mudah-mudahan itu bisa kembali ke masyarakat. KPI saya ngitungnya gitu doang. Tapi kalau misalnya kasusnya penanganan yang cuma tangkapan kecil, ya apa yang mau dikembalikan ke negara gitu loh menurut saya. Setuju. Bagus sih. Kalau kata Bang Jeremy kan main sinetron sampai mati pun gak bakal dapat duitnya ya tadi. Aku ya. juga ngiler liatnya kan tumbuh-tumbuhan gitu. Bang Jeremy ya. Kita aja belum jadi artis nggak mungkin bisa sampai segitu ya. Iya kan kemarin kalau saya nggak salah kan dari yang mana ya, saya baru lihat tuh Sawit ya yang baru ya. Yang paling terakhir baru tuh lah. Hakim. Yang hampir 1 T Mak. Ya 900 miliar lebih gitu ya. Ya benar Mas, saya sampai reinkarnasi berapa kali lagi main sinetron juga nggak akan cukup. Berarti kita udah bisa mengkalkulasi guys berapa gaji. Nggak, artinya begini loh, apa namanya, saya nih sebagai manusia normal nih Mas yang lihat. Ya ampun, kita kan kalau udah umur gini makan tuh sehari 2 kali Mas. Habis itu olahraga. Habis itu kalau kita dipanggil sama Yang Maha Kuasa, tempatnya nggak lebih dari berapa kali berapa gitu. Bener. Buat apa sih sebanyak itu gitu loh. Oke, manusia perlu uang pasti, manusia perlu kehidupan pasti, tapi menurut saya shock, saya pun ngeliatnya shit, di rumah ada segitu banyak gitu loh. Hasrat itu kan. Ya, ya artinya kan bagus. Ya kembalikan, selesaikan, dan ini kan bagus buat apa ya? Saya bukan bilang itu shock terapi, ini betul-betul real action loh Mas. Bahwa dia ditangkap, berarti ada suatu sistem yang lagi mau dibetulkan. Dan itu kan dilakukan oleh Kejaksaan Agung gitu loh. Artinya itu cukup hal yang baik, dobrakan yang baik untuk membuat sistem ini menjadi berangsur ya. Kita nggak akan bilang radikal ini menjadi baik, berangsur ini akan menjadi hal yang contoh yang baik. Kenapa? Karena dulu tidak ada yang berani untuk mengganggu bagian dari
rumah sana misalnya yudikatif ya kita bilangnya. Jadi pertanyaan aku sekarang nih sebagai public figure, artis terkenal di mata Bang Jeremy, jaksa itu sendiri sebenarnya yang ada di penilaian Bang Jeremy itu apakah cuman hanya menangkapi orang-orang yang korupsi atau seperti apa kalau di mata Bang Jeremy ataupun public figure? Okay. Artinya begini, kalau menurut saya, kenapa orang terlibat pinjol atau judi online sama pinjol? Kalau saya hypothetically matematika bodoh-bodohan saya adalah orang susah, duit nggak cukup. Ekonomi Ya, saya zamannya saya kuliah tahun 90-an tuh ya, itu dapat duit 600.000, itu luar biasa, cukup saya. 600.000 sebulan tuh cukup gitu loh. Tapi dengan kita lihat sekarang nilai inflasi yang bertambah, nilai uang itu kan sudah nyaris tidak ada harganya. Oke, orang terlibat judol sama terlibat pinjol itu adalah simbol bahwa kehidupan mereka itu kehidupan dasar mereka tuh belum makmur, belum terpenuhi. Itu jawabannya begitu. Karena logikanya kalau orang udah terpenuhi sandang papan pangannya, ya mereka rasanya untuk menuju ke sana juga enggak. Nah, oke. Judol, pinjol adalah akibat masyarakat terjebak. Akibatnya apa? Akibatnya mungkin ada segelintir atau sekelompok uang yang terkonsentrasi diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke. Pada saat masyarakat ngerasa bahwa kejaksaan, again saya bilang kejaksaan adalah salah satu sarana atau lembaga aparat penegak hukum yang tanda kutip berani mengambil sikap, tentunya atas restu presiden, berani mengambil sikap, itu kan berarti kan mereka merasakan terselamatkan nantinya. Percaya saya deh, ini kalau ini terus nih 300T diselamatkan, 1T ini habis itu dikembalikan ke negara dan segala macam dikelola. Saya percaya nantinya gelondongan, saya nggak tahu ya berapa tahun kemudian itu masyarakat akan ngerasain, karena uang itu kan kembali ke masyarakat. Ekonomiknya seperti itu. Tapi kalau uang tidak kembali ke masyarakat, terkonsentrasi, Mas 1T di rumah bro. Iya dong, kalau itu 1T di rumah. Kalau misalnya 1T itu beredar di masyarakat, bisa jadi pembelian di pasar atau di mana, orang kan hidup muter. Ini kan orang gara-gara main judol, main pinjol, gara-gara gua nggak cukup gitu loh. Nah itu, artinya masyarakat sekarang kan ngelihat rapornya simpel aja, siapa yang mengungkap kasus gede-gede, udah gitu doang. Cuman saya nggak tahu apakah di Kejaksaan Agung ini kan banyak kemarin itu kan korupsi ya. Saya nggak tahu apakah kayak narkotik dan segala macam itu lebih banyak ke polisi ya biasanya ya. Ya, kalau itu polisi kita hanya penerimaan berkas saja, sama penyelesaian perkara. Oke. Cuman untuk di bidang-bidang yang kita banyak banget. Nah, bidang-bidang masih banyak lagi bidang-bidang di kejaksaan. Jadi yang untuk korupsi itu hanya masih bidang segelintir kecil ya. Nah, dari sekian banyak APH nih, ada polisi, kejaksaan, hakim. Nah, sekiranya nih misalnya Bang Jeremy punya kesempatan nih, pengennya jadi apa? Dari dulu kepikiran nggak? Waktu kecil pasti punya kan cita-cita. Kita delete dulu ini biar. Ketika cita-cita ya, waktu kecil tuh mindsetnya gue yakin kalau anak kecil ditanya tuh cita-citanya apa? Polisi, tentara. Ada nggak sih kebayang kepikiran jadi jaksa? Waktu kecil dulu, bukan sekarang ya. Kalau waktu kecil dulu. Kalau waktu kecil sih cita-citanya jadi pilot pesawat tempur ya. Tentara. Ya, pilot pesawat tempur citanya, karena kan keren gitu loh. Cuman kalau ngelihat sekarang ya paling jadi jampidum kali ya. Oke, sekarang Sobat Adiaksa bayangkan 5 detik Bang Jeremy jadi jampidum. Karena begitu jamintel jampidum JA-nya yang foto banyak. Nah, tetap jiwa artisnya tetap kental ya, minta foto banyak. Minta foto banyak itu bukan berarti validasi gue jampidum ya, tapi mereka yang paham ini jampidum nih gue harus foto. Nah, gitu. Lah, kita minta saran ya, strategi untuk branding ke depan nih seperti apa sih sebenarnya? Bagus. Pertama, salah satu kenapa saya mau hadir acara tadi karena saya lihat ini adalah pintu masuk sarana dan prasarana komunikasi. Gini, tadi Pak JA tuh waktu foto sama saya sempat ngobrol.
Mas dibantu ya, karena kan selebriti itu influence-nya banyak. Sebenarnya yang dia mau coba bilang tuh gini, selebriti itu adalah sosial kapital, Mas. Oke. Saya 30 tahun 92 sampai 2024 ini berapa? 32 tahun loh. Saya 32 tahun berkarir. Oke. Dari tahun 92. Seumur Aku gua. belum lahir. Ya. Seumur gua. Oke. Oke. Dari tahun 92 sampai sekarang. Makanya Pak Reza Mantovani tadi bilang, Pak Reda bilang tadi, gua nonton tuh si Jeremy gitu loh dari kecil. Kenapa? Karena waktu kita ingat Mas, waktu kita berkarya, quote unquote, karya kita tuh dimiliki oleh masyarakat, menjadi yang namanya state of mind mereka. Dan mereka ingat belum ada digital, Mbak. Iya sih. Mindset. Belum. Saya orang yang tahun 92 tuh HP belum ada. Saya pakai HP itu tahun 97. HP masih GSM, belum ada digital. Masih TV. Gede-gede ya, yang gede-gede ya. Tapi kenapa mereka masih ingat semua sinetron saya? Karena karya yang baik tadi. Oke. Balik ke branding nih. Kalau kejaksaan ingin menaburkan karya, saya bilang menabur karya baik, lakukanlah terus hal-hal seperti yang sedang dilakukan sekarang. Efeknya mungkin nggak akan sekarang, Mas. Mungkin efeknya anak-anak milenial yang anak-anak milenial yang memperhatikan terus, karena media nggak akan bisa di stop. Media terus akan bung misalnya seperti orang Surabaya yang anaknya nabrak, habis itu dibebasin. Itu kan maksudnya kan juga secara common sense kan juga nggak benar gitu loh. Tiba-tiba terungkap, itu kan akan menjadi konsumsi anak milenial nantinya. Efek ini nggak bisa sekarang. Efek ini bisa mungkin 2 tahun, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, 5 tahun lagi. Yes. Karena saya baru bisa menerima pujian, saya tuh baru ngeh itu adalah sekarang ini, Mas. Bukan waktu saya mendapati rating 1 waktu zamannya sinetron saya tersanjung 7 tahun nggak selesai gitu. Saya baru mendapatkan istilahnya complimentary nih atau pujian itu yang baru saya rasa gila ya, sinetron gua Istri Pilihan sama Paramita, Janjiku yang sama Desi Ratnasari dan segala macam itu masih melekat di hati mereka. Nah ini yang maksud saya, jika kejaksaan terus melakukan hal-hal besar seperti ini, itu nanti akan menjadi lekat kepada mereka bahwa oh ternyata kejaksaan itu dari dulu melakukan hal ini. Kenapa? Ingat loh Mas, kebaikan atau prestasi yang ditanamkan kepada masyarakat itu jauh lebih menempel daripada ketidakbaikan di memori. Jika terus nih kebaikan, oke lah meleset dikit ada yang begini-gini, tapi jika presentasi kebaikannya atau prestasinya itu lebih banyak, itu akan nempel dan itu mengkokohkan tancangannya akan susah dirobohkan. Pondasinya ya. Sama dengan gini Mas, orang misalnya ingat zaman dulu, oh kalau tentara bantu masyarakat, tentara misalnya berjuang buat masyarakat, tentara membantu, itu kan di kepala orang zaman dulu yang melekat gitu loh mindsetnya. Jika ini terus dilakukan, saya yakin mungkin nggak instan, cuman memang sudah dilakukan dan mungkin ini akan membawa manusia pada saat ini terus mengental, benefitnya akan didapatkan orang-orang berikutnya, dan itu pada saat sudah mengental sudah dapat rapor baik terus. Ini baru ya ini hal tersanjung kita harus contoh tersanjung. Betul, saya ngelihatnya seperti itu. Saya mendapatkan contoh nih Mas ya, paling gampang Mas. Misalnya saya ketemu misalnya saya di jalan nih, saya nggak bawa SIM misalnya, ya, saya mau ditilang, kadang-kadang polisinya bilang, aduh ibu saya nonton tuh zaman dulu waktu masih kecil di desa lewat. Contoh nih, misalnya saya dalam kesulitan dan segala macam, saya lihat, sampai sebesar itukah efeknya? Misalnya mas-mas sekarang nih, saya yakin ibu mas-mas dulu nonton. Nah, jadi itu kan sambung prestasi namanya, sambung prestasi kebaikan yang kita nonton zaman dulu berbekas sampai sekarang. Saya pun juga ngerasa sekarang sekuat itukah zaman dulu hasil dari sebuah TV tanpa sosmed loh. Iya benar-benar belum ada media Mas, tanpa sosmed segitukah besarnya. Oke. Disitulah saya ngeliat berarti tanaman karya baik saya itu melekat. Udah sama kalau misalnya kejaksaan terus melakukan operasi-operasi besar, ini kan operasi besar nih, triliun loh Mas, operasi-operasi besar. Ya artinya ini akan membawa hasil baik nantinya.
Ini Meskipun bukan sekarang ini. nggak mungkin instan. Hasil baik tidak akan instan. Tapi kalau misalnya hasil besar ini terus menjadi rekod, lama-lama orang bilang kalau menyelesaikan kasus besar kejaksaan. Wah, mindset ya. Tepuk tangan dulu. Tahu nggak kenapa? Buktinya Pak Erick Thohir kalau ngelapor kan ke JA kan? Ya, cocok tuh. Ya kan? Masuk tuh, Bang. Ngelapor mengenai, saya monitor loh, ngelapor mengenai BUMN sakit. Benar banget. Dia ngelaporin mengenai kemarin tas pen. Iya, benar. Kalau saya nggak salah kan datangnya ketemu Pak JA, PJS. minta koordinasi dengan Pak JA, Pak Marwarar Sirait, Ya, Menteri, benar. kan ketemunya Pak JA. Artinya apa? Sudah, orang sudah mulai dapat Menaruh framing kan. kepercayaannya di mana. Kita udah punya nilai khusus di mata masyarakat. Wih, Oke, ini tepuk bukan tangan dulu. masyarakat, ini artis loh. Ini artis Iya, loh. iya. Kurang lebih begitu ya. Ya. Kalau saya ngelihatnya kan dari kacamata umum aja. Kan itu kan bukan, ini kan apa yang kita bicara ini kan bukan hal yang saya melihat dari apa yang sudah terpublis di publik. Ya, saya mengambil kesimpulan simpel-simpel aja. Oh, ini begini. Oh, Pak Erick datang. Oh, ini datang ke sini. Laporannya ke sini, laporannya ke sini, laporan. Berarti kan institusi ini mempunyai jaringan yang berfungsi dengan baik. Cocok tuh. Masuk tuh. Oke. Sebenarnya masih banyak Masih hal banyak yang banget. ingin kita bicarakan dengan Tapi Bang waktu Jeremy. habis ya. Waktunya yang Ada memisahkan kloter kita. berikutnya. Ada Dan masih kloter ada kloter berikutnya. berikutnya. Oke. Kita ucapin terima kasih banyak Sama-sama, buat Bang Jeremy yang ya. udah meluangkan Bersedia waktunya yang untuk sudah mau datang ke diculik. sini Ya. dan Iya. mau diculik dan Yes. ngobrol tentang insight dia terkait Kejaksaan Benar Republik banget. Indonesia ini, dan kami ucapkan sangat terima kasih sudah meluangkan waktunya. Yes. Kan? Jangan lewatkan seluruh podcast Kejaksaan RI karena masih banyak bintang tamu seru banget yang lainnya setelah ini. Dan jangan lupa di-share, disebarluaskan ya. Share screen. Bukan. Bukan. Zoom dong Share kita. media sosial ya. Share media sosial. Dan sebarkan informasinya karena apapun kontennya di sini adalah untuk kebaikan masyarakat dan untuk mengedukasi masyarakat tentunya. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya di Kejaksaan Republik Indonesia Podcast. Bye.